Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita coba beralih ke masalah spiritual, dimana ada sebuah ramalan yang mengatakan sebelum presiden terpilih Prabowo Gibran dilantik, maka akan terjadi 9 perang di Indonesia. Ngeri ini. Kita simak videonya dan kita ambil hikmah serta hal positifnya. Sedulur, setelah terjadi perang Rusia dan Ukraina, perang Israel dan Palestina, sekarang terjadi lagi peperangan antara Israel dengan Turki yang diprediksi oleh para pemimpin negara-negara barat. Jika perang tersebut berlanjut, maka akan terjadi perang dunia ketiga. Dan jika Indonesia tidak memihak pada negara-negara yang mendukung Israel, itu akan mempersulit posisi Indonesia dan berdampak besar bagi Indonesia. Maka jangan kaget jika sebelum Prabowo Gibran dilantik 1 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi 9 peperangan serius yang jika tidak diselesaikan, maka itu akan membuat rakyat semakin sengsara dan Indonesia akan kehilangan kesempatannya menuju masa keemasan di 2045. Dan peperangan yang ke-9 itu adalah peperangan yang paling berat. Pertama, merangi para mbalelo sumedya ngrebut panguwasa. Indonesia nanti harus selalu menghadapi perang melawan kelompok pemberontak yang ingin mendirikan kekuasaan sendiri. Gambaran tersebut sudah sangat jelas seperti terjadinya kembali sengketa Pilpres. Tetapi selain itu, nanti Indonesia pun akan diguncang adanya peperangan melawan kelompok pemberontak seperti di Papua, yang di sana ada campur tangan asing untuk mengganggu negara Indonesia. Dan jangan heran juga jika nanti di daerah-daerah lain pun akan ada provokasi yang sama yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah, karena penghasut-penghasutnya itu sudah semakin banyak di Indonesia. Lalu kedua, merangi pandito kang narungke agomo. Indonesia setahun ke depan harus perang melawan para pemuka agama yang mengadu domba menggunakan agama, yang menggunakan agama sebagai alat kepentingan politik yang bisa memecah belah kerukunan Indonesia. Bukan hanya membenturkan Islam dengan sesama Islam, tetapi juga antar agama lain. Inilah alat yang selalu digunakan oleh negara-negara penjajah yang ingin membuat runtuhnya pemerintahan seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sejak dulu. Yang ketiga, merangi pewartogoro. Indonesia harus berperang dengan orang-orang atau tokoh yang suka menyebarkan berita bohong, yang menyesatkan rakyat dan masyarakat, yang suka memancing kebencian di masyarakat, yang suka menghasut masyarakat agar melawan pemerintah, agar benci dengan negaranya sendiri, agar melawan dan berbuat kerusakan. Dan setahun ke depan, orang-orang yang seperti ini pun akan semakin banyak bermunculan yang harus diperangi. Lalu yang keempat, merangi poro welijo agomo. Indonesia itu nanti harus berperang melawan penjual atau pengasong agama yang suka memperalat agama demi kepentingan mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri dan golongannya, yang selalu menjadikan agama sebagai alat untuk mengumpulkan uang dengan dalih
kemanusiaan, tetapi nyatanya hasilnya itu tidak jelas disalurkan kemana. Kelima, merangi kang agawe rusak paningkah Cri Narendra Dipa, yaitu memerangi orang-orang bahkan tokoh-tokoh yang merusak tegaknya aturan hukum negara. Indonesia nanti harus semakin banyak berperang melawan para penegak hukum yang selama ini sudah tebang pilih dalam penegakan hukum, yang justru melanggar dan membela orang-orang yang merugikan negara. Yang keenam, merangi rentenir. Indonesia pun harus berperang melawan para pemodal besar yang menjerat rakyat melalui utang piutang, atau yang selama ini kerap disebut pinjaman seperti pinjol dan lain-lain, yang dengan menggunakan dalih memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi sebenarnya tujuannya adalah mendapat keuntungan besar dari masyarakat. Lalu yang ketujuh, merangi colong jumput sumber doyone alam. Indonesia juga harus serius berperang melawan para pencuri sumber daya alam, seperti pencuri dalam bidang pertambangan yang sejak dulu itu dengan bebasnya menjual tambang kepada asing demi keuntungannya sendiri dan menguntungkan negara lain, tetapi itu merugikan negara Indonesia. Yang kedelapan, merangi Diuto Samah Woyo, yaitu Indonesia harus berperang melawan penjajahan perjudian atau permainan pertaruhan uang di masyarakat yang sekarang ini sangat marak dan disebut sebagai judi online, yang sebenarnya tidak lain adalah cara yang kotor untuk mengeruk uang rakyat dengan iming-iming keuntungan besar. Lalu yang kesembilan, merangi laku jumput tilep. Inilah yang sangat berat tantangannya, yaitu Indonesia harus berperang melawan pelaku korupsi. Nah, pemerintah Indonesia sudah mengajukan perampasan aset atau undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Tetapi apakah undang-undang tersebut akan disahkan, disepakati atau tidak? Hal itu tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat. Percuma jika seolah anti korupsi, tetapi jika tidak berani mengesahkan aturan anti terhadap tindak korupsi. Inilah yang sampai sekarang yang akhirnya dijadikan saling sandra menyandra kepentingan politik saat ini. Ya, setelah kita lihat videonya, memang hal tersebut menjadi masalah ya. Itu permasalahan yang sudah ada, dan mudah-mudahan di pemerintahan sekarang dan berikutnya itu mampu menangani masalah-masalah tersebut. Semoga negara kita tetap damai dan juga mampu mewujudkan Indonesia emas. Terima kasih, silahkan berkomentar di bawah apa pendapat Anda dan kita sharing bersama-sama.